Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan nama saya Alvanova Nasruddin. Saya Liza Rizky Fitriana. Saya Dina Rizky Alinsa Putri. Kami dari kelompok tim Tenis Indo akan menjelaskan tentang proyek UAS Komputasi Multimedia yang sudah kami buat. Di sini kami sudah membuat sebuah game, di mana game ini kira-kira menjelaskan tentang cinta tanah air, di mana di sini kita sudah membuat sebuah game tenis yang nantinya di sini terdapat sebuah player Indonesia bisa kita lihat dari karakternya itu berbentuk merah putih, lalu di situ ada lampu-lampunya berbentuk merah putih juga, lalu untuk lawannya adalah bot, di mana botnya nanti bernegara Jerman. Nah, game ini mengajarkan kita tentang cinta tanah air, di mana kita harus mendukung pahlawan-pahlawan kita baik di bidang atletik maupun yang lainnya. Lalu selain itu di sini juga kira-kira game ini bisa masuk ke ranah sosial karena di sini semua orang diharapkan mendukung tim Indonesia ini, di mana tidak hanya orang kaya, miskin, pejabat publik atau pegawai biasa, juga di sini bisa masuk ke ranah ekonomi karena di sini ketika pertandingan berlangsung juga bisa terdapat penjualan-penjualan baik untuk pedagang kaki lima, UMKM maupun dari pemasukan tiket yang digunakan untuk pendanaan stadion dan lain-lain. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan game dan nantinya akan dilanjutkan ke presentasi permainan. Nah, pertama-tama untuk penjelasan pembuatan game akan dijelaskan oleh Aliza. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada permainan ini. Yang pertama ada objek lapangan. Nah, di lapangan ini adalah objek cube. Nah, di sini diberi nama ground. Di ground ini sendiri nanti akan dimasukkan material lapangan tenis, di mana material tersebut adalah dimasukkan image lapangan. Jadi nanti berbentuk seperti lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada wall atau dinding-dinding yang mengelilingi lapangan. Di sini dinding ini juga objek cube. Di sini diberi nama wall, ada 4. Dan di wall ini sendiri diberi material trip, di mana trip adalah material untuk image tribun. Selanjutnya, setelah membuat lapangan dan wall ini akan dimasukkan di satu objek bernama walls. Jadi ini menjadi satu. Lalu selanjutnya membuat objek net. Di net ini sendiri juga berbentuk objek cube. Di sini ada 4 komponen netnya dan dijadikan satu di objek net. Selanjutnya membuat lamp atau lampu. Di sini ada 6 lampu yang berbeda-beda posisi. Ini pembuatannya itu menggunakan objek cube, ada yang berdiri dan ada yang sedikit serong. Lalu juga terdapat spotlight-nya. Nah, ini setiap lampu akan dijadikan satu di objek lamps. Selanjutnya, membuat karakter player-nya. Di sini menggunakan objek berbentuk kapsul dan diberi material berwarna merah putih seperti bendera Indonesia karena ini merupakan player bagi Indonesia. Nah, di kapsul player ini juga terdapat raket, objek raketnya yang dipakai untuk bermain, di mana adalah berbentuk silinder. Sebenarnya untuk menggerakkan player ini dibuatkan script player.cs. Nah, ini gunanya untuk menggerakkan
playernya ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, yaitu lebih spesifiknya di bagian ini fungsi update. Di sini membuat float H dan float V, di mana inputan dari horizontal dan vertikal. Jadi ini bisa digerakkan secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya, setelah membuat objek player, maka selanjutnya membuat objek bal. Bal ini adalah objek spare, di mana nanti akan dimasukkan material berwarna yellow atau kuning. Setelah memasukkan material berwarna kuning, bal itu sendiri nanti ditambahkan kolidernya dan diberi tag bal. Nah, ini fungsinya untuk agar bisa dimainkan oleh playernya, jadi bisa terhubung dengan playernya di bagian ini. Tadi kan sudah membuat kolidernya, jadi di kolider playernya ini nanti ada kondisi jika playernya ini terkena bal atau mengenai bal, maka bal tersebut akan terlempar menjauh melewati net. Nah, untuk melewati net itu diberikan script untuk vektornya, untuk upper vektornya. Selanjutnya, ketika sudah membuat pelemparan untuk balnya, selanjutnya membuat physical material, yaitu efek bounce atau efek memantul untuk balnya sendiri. Nanti material ini akan dimasukkan ke kolidernya. Jadi ketika bolanya dilempar, maka ada efek memantul di lapangannya. Setelah itu membuat bal script. Di sini bal ini diberi kolider lagi, lalu diberi kondisi ketika terkena wall atau terkena objek bertag wall, maka dia akan berhenti dan kembali ke posisi awal. Jadi wall di sini akan diberi tag wall. Nah, jika bal mengenai wall, dia akan berhenti menjauh dan kembali ke posisi semula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Rizky. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Aliza. Di sini langkah selanjutnya itu kita membuat beberapa animasi, di mana animasi tersebut ada backhand, ada forehand, ada serve, dan ada serve preparing. Di sini saya hanya menjelaskan untuk 2 animasi, backhand dan forehand. Jadi ini ketika bisa dilihat untuk animasi bagian forehand-nya. Kemudian ini animasi pada backhand-nya. Kemudian setelah kita melakukan pengaturan pada animasi, maka kita langsung ke animator. Jadi di sini backhand dan forehand ini nyambung ke idle. Untuk backhand dan forehand-nya ini pada pengaturan perulangan time-nya itu kita nonaktifkan. Kemudian pada script player-nya
kita tambahkan animator dengan variabel animator. Jadi nanti ketika player dimainkan, maka akan muncul animasi sesuai yang akan digerakkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk pemain botnya. Jadi pemain bot ini dia bertipe Jerman. Dia juga sama, dia akan melempar bolanya sesuai dengan gerakan yang dia miliki. Di sini terdapat raket juga, karena di sini bot ini didapat dari duplikat dari prefab karakter player. Kemudian setelah itu kita buat skripnya dengan nama bot.cs. Ini untuk bot.cs-nya, di mana kelas boot ini dia terdiri dari float speed, ada animator, dia mentransfer bal, kemudian dia juga mentransfer aim targetnya. Di sini juga dia melakukan inisialisasi pada shot manajernya. Terdapat beberapa fungsi, ada update, ada move, ada on trigger enter. Jadi di sini dia terdapat pada file bootnya ini dia terdapat collider dengan bertipe bal. Jadi ketika dia melakukan aksi pada posisinya, maka dia akan memainkan sesuai dengan animator forehand dan backhand. Selanjutnya, di sini dia melakukan penambahan pengisian slot pada script bootnya. Untuk yang dua slot atas ini dia melakukan drag ball, kemudian dia melakukan drag aim target berdasarkan target bootnya. Di sini kemudian dia menambahkan ukuran targetnya. Di sini dia menginputkan 3, yaitu untuk target kanan, kiri, dan tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk trail reminder pada bal. Yang pertama itu dia menambahkan trail reminder dari add component. Kemudian dia melakukan pengaturan. Yang pertama itu dia mengganti cast shadow-nya menjadi off, kemudian uncheck pada receive shadow, dan uncheck pada dynamic occlusion. Kemudian dia melakukan penggantian warna pada saat kita melakukan lemparan bola tadi. Jadi terdapat warna, di mana warna ini bisa kita lihat warnanya seperti ini. Kemudian dia mengganti corner vertikalnya dan anchor verticalsnya itu menjadi 4. Untuk materialnya dia menggunakan elemen default line. Selanjutnya di sini pada permainan ini juga ada sound-nya, di mana sound ini nanti bisa dilakukan aksi on dan off. Yang pertama-tama dia membuat script bernama background music. Background musik ini bisa dilihat dia membuat private static dengan nama background musik.
Kemudian dia membuat metode awake di mana terdapat kondisi ketika kita menjalankan background musik saat 0, maka dia akan langsung memanggil background-nya. Selanjutnya, setelah kita membuat skripnya, kita membuat game object dengan nama background musik. Selanjutnya, pada background musik kita tambahkan audio source, di mana audio source ini nantinya pada audio klip ini nanti kita isi sesuai dengan sound musik yang kita gunakan. Di sini kelompok kami menggunakan sound musiknya Maju Tak Gentar. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat UI button, di mana UI button ini diberi nama dengan sound button. Untuk sound button-nya sendiri kita lakukan setting sesuai dengan yang kami inginkan. Di dalam sound button ini terdapat 2 image, di mana yang pertama itu ada image dengan nama sound on icon, kemudian yang kedua ada sound off icon. Kemudian untuk source image-nya ini kita menggunakan aset seperti yang ada di layar. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat script sound manager-nya, di mana sound manager-nya ini terdapat beberapa fungsi metode sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi di sini kita menggunakan fungsi metode untuk on button press, di mana ketika dia bertipe false maka dia akan langsung membuat audio itu menjadi true. Kemudian selanjutnya kita buat objek sound manager, lalu kita tambahkan untuk slotnya itu sesuai dengan sound on icon, sound off icon ada pada sound button. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvan. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kami juga sudah membuat sebuah 2 objek baru, di mana di sini untuk letak posisi serve-nya, di sini kita sudah membuat 2 posisi, yaitu serve right dan serve left. Di mana ini untuk posisi kanan dan ini untuk posisi kiri. Lalu di sini kita beralih seperti yang sudah dijelaskan Aliza tadi. Di sini untuk netnya, di sini kita untuk collidernya, di sini jika kita mengenai net, maka skor akan bertambah. Maka di situ kita membuat sebuah collider baru, di mana nantinya di sini kita buat objek terlebih dahulu untuk netnya. Di sini terdapat 4 game object yang nantinya akan digunakan untuk net, yang nantinya ini nanti akan ditambahkan sebuah box collider yang nantinya jika bola akan mengenai net ini, maka nanti skor akan bertambah. Nah, di sini untuk tipenya kita sudah membuat sebuah tag, yaitu di sini tagnya adalah out. Jadi jika tagnya out, maka nanti akan skor akan bertambah untuk tim lawan. Lalu di sini selain net, kita juga sudah membuat sebuah collider untuk ground. Jadi di sini untuk objek groundnya sendiri terdapat anaknya yaitu 4 objek out. Jadi jika keluar batas, jadi out ini kita gunakan sebagai collider juga. Kita sudah tambahkan box collider, jadi terdapat 4. 4 ini menunjukkan ke sisi-sisinya. Di sini ada beberapa sisi. Nah, di sini 4 tag-nya juga sama, kita buat out karena nantinya jika bola keluar nanti skor akan bertambah untuk tim lawan. Lalu untuk menambahkan skor untuk scoring board-nya di sini
maksud saya kami sudah membuat sebuah teks di mana di sini teksnya terdapat pada objek kanvas. Jadi di sini terdapat dua sub objek dari kanvas, yaitu teks untuk menampilkan skor. Yang pertama ada player text. Di sini player text ini untuk menampilkan skor dari tim Indonesia sendiri. Lalu ada bot text untuk menampilkan skor dari tim lawan. Lalu untuk proses penambahan skornya terletak pada skrip BAL. Nah, kami sudah membuat sebuah skrip yang bernama BAL, di mana nantinya di sini terdapat beberapa kondisi. Nah, di sini jika terdapat kondisinya yaitu player dan bot, lalu di sini jika kita di sini terdapat juga take out. Nah, di sini kondisinya jika player menghit take out ini, nanti skornya bot akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika bot yang mengenai tag ini, out ini, baik dari groundnya maupun yang netnya tadi, maka skor akan bertambah untuk player. Lalu di sini ini untuk triggernya, jadi untuk take out sama juga kondisinya jika player mengenai out ini baik dari ground maupun net tadi, jika keluar untuk ground jika keluar lapangan, untuk yang net tadi jika bola mengenai net maka skor bertambah untuk bot, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi di mana fungsi ini digunakan untuk menambah skor. Jadi skornya akan ditambah. Di sini untuk mengeprint skornya, update skornya. Nah, itu untuk di skornya. Lalu di sini untuk playernya sendiri. Nah, di sini kita sudah untuk seperti yang sudah saya sebutkan di pertama tadi, terdapat dua posisi, yaitu ketika serve-nya berada di kanan dan di posisi kiri. Nah, di sini kita mengupdate script player ini nanti kita memanggil tadi objek tadi, kita panggil berbentuk transform serve right dan transform serve left. Nah, di sini terdapat sebuah variabel boolean di mana nantinya server right kita setting menjadi true. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kami akan mendemokan tentang game kami yang nantinya akan didemokan oleh Aliza. Selanjutnya saya akan menemukan hasil dari gamenya. Di sini untuk memainkan playernya bisa menggunakan keyboard dengan key arah kanan, kiri, atas, atau bawah. Seperti ini. Lalu mengarahkan player ke bola. Nah, jika seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika hit tag ball, maka ball akan melambung melebihi net atau melewati net menuju ke arah atau area lawan. Seperti ini. Dan juga saat bola itu melambung akan seperti ada efek ekor yang sudah dijelaskan oleh Dina Rizky tadi. Gitu. Nah, dalam memainkan ini sebenarnya sudah langsung memainkan musik, karena di sini kondisinya masih button off, maka musiknya tidak keluar. Jadi bisa kita on-kan. Seperti itu. Jadi fungsinya button di sini untuk menyalakan atau mematikan musik. Saya akan memainkannya lagi.
Nah, kondisi barusan itu adalah kondisi ketika player tidak menangkap bola dan kondisinya adalah out. Jadi ketika out, seperti yang sudah dijelaskan oleh Alvan Naval, ketika kondisinya atau hit take out, maka yang bertambah skornya adalah lawan atau botnya. Saya mainkan lagi. Nah, yang barusan ini adalah kondisi ketika lawan mengenai net. Karena net tadi juga merupakan atau diberi kondisi out juga, maka dari itu player yang mendapatkan skor karena lawan mengenai net atau terjadi kondisi out. Jadi player mendapatkan poin. Seperti itu. Mungkin untuk demonya cukup dari sini saja. Saya kembalikan ke Alvan Naval. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir ini terdapat salah-salah kata maupun hal-hal yang tidak mengenakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.